Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel kita Sang Penanya. Saya yang tanya, kamu yang jawab. Hari ini kita kedatangan salah satu tokoh arek Surabaya. Kita akan tanya-tanya masalah Surabaya ke beliaunya, mengenai semuanya lah. Nanti tonton terus channel kita agar bisa tahu apa aja yang kita tanyakan. Siap. Perkenalkan, Cak Amir. Iya. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Mas Amir? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Anies hidup sampai ini. Tahun baru, semangat baru, mudah-mudahan rezeki yang makin melimpah. Cak Robi juga makin meningkat. Amin. Bagi penonton channel kita juga kita doakan rezekinya lancar, barokah di tahun 2023 ini. Subscribernya tambah naik. Iya. Sibuk apa Mas sekarang? Ya masih tetap di pekerjaan sebagai konsultan, kontraktor juga sibuk di beberapa komunitas sosial, terutama area Surabaya ini. Area Surabaya ini kan kalau tidak dibina ya nanti jadi tidak terarah. Gitu. Makanya kita concern terhadap pembinaan anak-anak generasi milenial. Gini Mas, itu topik yang mau kita angkat itu masalah Surabaya itu Mas. Iya. Ya semuanya lah masalah Surabaya. Jenengan ini asli Surabaya? Alhamdulillah saya asli Surabaya. Jadi mulai mungkin kalau Cak Robi ke daerah Ampel ya, di situ ada makam Sentono Boto Putih. Makam Raja-Raja Surabaya. Nah itu canggah saya, buyut saya, bapak saya, termasuk almarhum anak saya itu dimakamkan di situ. Jadi kami tuh memang asli Surabaya. Jadi kita malah di Kesepuhan. Kesepuhan. Itu yang ada masjidnya itu kan Boto Putih. Betul. Nah di situ. Jadi situ sejarah juga di situ. Termasuk istrinya Cokro Aminoto dimakamkan di situ. Terus Sultan Banten itu di sebelah makam bapak saya juga di situ. Jadi itu makam keluarga. Ya, makam keluarga. Ya. Jadi ya sudah lama itu, sudah mulai dari abad ke-15 mungkin makam itu. Gini Mas, menurut pengamatan Cak Amir untuk potensi yang bisa dikembangkan dari Surabaya dan Jawa Timur ini apa? Jadi sebetulnya Surabaya dan Jawa Timur itu merupakan jangkar ya, engkornya Nusantara sebetulnya. Jadi kalau lihat dari sejarahnya, itu kan Mojopahit ya berawal dari sini Surabaya ya. Di Jawa Timur juga, bahkan kerajaan Kediri itu dulu sebelum Mojopahit itu sudah ada di situ. Singosari itu juga ada di Jawa Timur. Sehingga Jawa Timur ini merupakan daerah potensial, baik itu dari sisi bisnis, pendidikan, juga termasuk sumber dayanya. Jadi mulai dari zaman dulu dan zaman kolonial juga di Jawa Timur banyak sekali peluang-peluang eksplorasi sumber daya alam, mineral juga itu ada di Jawa Timur. Sehingga Jawa Timur ini memang, dan Surabaya khususnya, itu merupakan daerah yang cukup seksi untuk dikembangkan. Begitu. Tentunya juga dengan segala problematikanya. Itu tidak bisa dimungkiri, memang suatu ada potensi, juga ada ancaman, hambatan, tantangan. Ya, betul. Yang penelitian terakhir ini Mas yang saya baca sampai nanti kan menyinggung masalah Majapahit
Majapahit itu kan punya patih namanya Gajah Mada nih. Ya, Punya patih namanya Gajah Mada. Itu penelitian terakhir yang saya dengar itu ternyata nama aslinya itu masih belum masih berkonfirmasi. Ternyata nama aslinya itu Gajah Mada. ya. Terus orang Jawa itu sulit mengucapkan Artikulasinya akhirnya disambut Gajah Mada gitu aja, akhirnya terbiasa Gajah Mada. Dan ternyata di makamnya pun kan ada tulisan la ilaha illallah. Iya. Mata uangnya juga kan ada koinnya gitu, Iya. Mas. Jadi mungkin ini perlu adanya penelitian lagi. Iya. Apakah benar zaman Majapahit itu agamanya Ada pengaruh budaya Islam. ada pengaruh budaya Islam. Ya, tapi kita kan nggak bahas itu, cuma saya kan senang membaca saya. Iya, betul. Terus ini Mas, untuk Surabaya kan kalau namanya kota metropolitan, pasti kan ada pemerintahan di dalamnya. Kira-kira Mas, Surabaya ini menurut sampean ini pemerintahnya ya sudah baik atau perlu dikembangkan lagi? Ya, alhamdulillah kalau saya lihat ya, sebagai saya yang sudah setengah abad mulai lahir di Surabaya. Jadi sejak kemerdekaan memang kemajuan kota ini cukup pesat. Nah, tapi memang karakternya berbeda antara Surabaya dan Jakarta. Yang sangat membedakan itu adalah masyarakatnya. Masyarakat Surabaya itu bisa dikatakan 70% itu merupakan masyarakat asli, lahir seperti saya, lahir di Surabaya, gitu ya. Terus bapak ibunya, kakeknya itu dulu orang Surabaya. Itu 70% Mas ya? Ya, bisa dilihat itu dari demografinya seperti itu ya. Nah, beda dengan Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu kan kebanyakan kaum urban ya, pendatang. Kadang orang Surabaya ke Jakarta kerja di sana, ketemu orang Padang, menikah, anaknya jadi anak Jakarta. Ya, toh. Nah, jadi memang tidak pure orang Surabaya. Nah, karena orang Surabaya itu asli Surabaya kebanyakan, maka kecintaannya terhadap dan rasa memilikinya lebih tinggi. Nah, ini punya potensi untuk dikembangkan karena daerah-daerah yang sense belongingnya masyarakatnya itu tinggi, itu lebih mudah di-drive untuk ikut memajukan kotanya. Kalau Mas Robi membandingkan ya hari ini saja di Jakarta dan Surabaya, dari sisi jalanan saja, terus juga kebersihan itu beda jauh Pak, beda jauh. Banyak teman-teman saya saudara itu begitu dari Jakarta datang ke Surabaya, ini kok kayak perumahan besar gitu ya, tamannya bagus ya, terus drainasenya juga bagus. Nah, tapi memang karakter Surabaya yang orangnya egaliter, bahkan cenderung kelompok pesisir, yang cenderung mungkin belak-belakan. Kalau orang bilang itu agak kasar. Nah, itu the point ya. Nah, itu the point. Ya, memang susah dihilangkan ya, susah dihilangkan. Cuman itu potensi-potensi dari sisi masyarakat. Nah, kalau pemerintahannya sendiri, karena ini sekarang sudah di alam demokrasi ya, sejak tahun 98 kan sudah mulai pemilihan presiden langsung juga ya, terus pemilu langsung, sehingga tingkat partisipasi masyarakat Surabaya itu dalam pemilihan kepala daerah itu sebetulnya masih cukup besar, di atas 50% gitu. Nah, hanya saja memang kita membutuhkan karakter-karakter pemimpin yang bisa ngayomi, istilahnya kalau orang Surabaya itu bareng-bareng itu loh, ayo deh bareng-bareng, rame-rame. Nah itu, jadi memang dibutuhkan orang-orang yang mungkin dulu wali kotanya Bu Risma itu yang mau turun tangan, langsung
memberi contoh gitu ya. Memang sebenarnya kepemimpinan yang baik itu kan adalah uswah, ya. Jadi contoh, jadi nggak omong doang gitu. Nah, bukan wacana-wacana. Itu orang Surabaya kalau punya pemimpin yang hanya omong doang, nah itu memang kayaknya ya mungkin nggak lama. Sulit ya. Iya gitu. Nggak cocok dengan karakter. Iya betul. Iya Mas. Jadi itu sih sebetulnya kalau dari pemerintahan. Ya, kalau kita ngomong masalah kemakmuran, Mas, kan kalau dinyatakan kota metropolitan itu kan berarti kan ada hubungannya dengan ekonomi ya, di dalam suatu kota tersebut. Kira-kira kendala apa yang sering terjadi menurut pandangan Mas Amir yang terjadi di kota Surabaya dan problematikanya apa, Mas? Ya sebetulnya kalau di problem kemakmuran ya, kemakmuran kesejahteraan masyarakat itu tidak bisa dilepaskan dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat kita umumnya di Indonesia ini masih rata-rata didominasi lulusan SMP, SMA, sekolah menengah gitu ya. Sehingga kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan, ini masuk angin terus ya. Iya, kadang pun biasa ini ya. Studionya mewah ini. Mewah ini. Jadi tingkat pendidikan itu makin tinggi, kesejahteraan masyarakat juga ikut naik. Ya. Kalau sekarang standarnya apa namanya PBB kan suatu negara itu masih dikatakan emerging country, negara berkembang itu kan kalau pendapatan per kapitanya itu masih 4.000 US dollar ya. Nah kita masih di situ itu ya. Padahal Singapura itu udah puluhan ribu gitu loh, jadi udah beda jauh. Tapi memang orang sini beda. Orang di Indonesia, Surabaya ini ya apa namanya cenderung simple gitu. Bisnisnya juga nggak seperti di Jakarta ya. Orang di sini nongkrong ternyata dia bos besar gitu ya. Nongkrong di warung kopi pakai sandal jepit ternyata ya dia punya bisnis yang multinasional. Jadi karakter itu sebetulnya menguntungkan buat Surabaya itu sendiri. Iya. Jadi gini, kira-kira dari pendidikan itu, Mas, apa memang anak generasi milenial sekarang itu memang kepingin berbisnis atau memang karena dia kepingin berbisnis dan tidak melanjutkan sekolah sampai tingkat atas itu tadi apa S1 atau S2 atau mungkin karena kendala biaya atau mungkin karena fasilitas untuk menuju ke sana itu mereka masih belum tahu channel-channelnya. Iya, sebetulnya kalau dari sisi anggaran ya, kalau lihat APBD Kota Surabaya ini kan pendapatan itu sekitar 8 triliun. 8,5 sekian. Nah, pendidikan berapa persen? Ya, kalau sesuai undang-undang kan 20% ya. 20%. Nah, cuma memang pengeluaran daerah itu sudah 9,3 triliun. Jadi pengeluarannya lebih besar. Ya, jadi sebetulnya masih tekor. Tekor ya. Nah, kalau saya lihat sendiri memang ada beberapa kebijakan yang sangat dipengaruhi kebijakan pusat. Di pendidikan itu keberimbangan antara jumlah sekolah, lokasi, apalagi sekarang dengan zonasi ya. Kalau menurut aturan yang ada sekarang kan pendidikan SMA itu kan dipegang oleh provinsi, sehingga kota itu tidak bisa mengintervensi. Bahkan nambah sekolah ini masih mikir-mikir. Nah, sedangkan di Surabaya ini ada 62 SMP, tapi hanya 22 SMA negeri. Nah, jadi kemana yang 40 SMP negeri? Muridnya dikemanakan? Gitu. Nah, ini harus jadi PR kita. Nah, mau nggak mau
peranan swasta ya, lembaga pendidikan swasta itu sangat dibutuhkan di sini. Nah, tentunya kalau swasta ya sudah kita bicaranya biaya. Gitu. Nah, apakah anak-anak lulusan SMP yang ke SMA ini mampu terakomodir di SMA swasta atau di biayanya, termasuk perguruan tinggi sendiri. Kalau di provinsi lain ya, kita ambil Jogja misalnya ya, memang ada prioritas putra daerah gitu ya. Jadi anak-anak kalau dulu mungkin UGM itu kan diserbu dari Jakarta dan mana. Sekarang memang ada kayaknya ya policy yang lebih mengutamakan putra daerah. Kalau nggak gitu, anak Jogja sendiri atau katakan anak Jawa Timur sendiri, Arab kuliah no UNER, no ITS, no Brawijaya, ya nggak ada prioritas. Padahal kita harusnya warga kota, warga Jawa Timur ini lebih memiliki hak ya untuk bisa berkuliah atau bersekolah di daerahnya masing-masing. Jadi ini soal keberpihakan kita mengambil keputusan terhadap pendidikan anak-anak itu. Gitu. Tapi itu seharusnya jadi kendala Mas dengan sistem zonasi ya. Kalau kita bicara sistem zonasi kan pemerintah wajib menyediakan sekolah negeri yang memadai sesuai dengan sistem zonasi. Betul. Itu kan wajib ketika dia menyatakan itu sistem zonasi. Betul. Permasalahannya tadi yang Mas Amir sampaikan itu kan ada pengaruh di 64 SMP ya. 62 SMP. 62 SMP itu tersebar di kira-kira kita kan ada 34 kecamatan ya. 34 kecamatan. Ya. Apakah itu perlu diteliti ulang itu Mas? Apakah 64 SMP itu memang sudah ada di 34 kecamatan? Iya. Nah, ya kan? Kalau melihat jumlahnya kan sudah terpenuhi. Ya. Yang belum terpenuhi kan di sekolah menengah SMA atas hanya 20. Yang SMA atas itu cuma 22. 22 itu di Wiyung, Kecamatan Wiyung kalau tidak salah. Itu berarti yang terakhir ya, 22. Berarti dari 34 kecamatan itu berarti ada yang masih belum punya SMA. Iya, blank spot. Blank spot. Blank spot. Itu kan kasihan Mas. Iya. Itu kan kasihan karena kan sistem yang sudah diterapkan kan zonasi. Harusnya kan pemerintah itu menyiapkan untuk pemerintah Surabaya yang menyiapkan untuk sekolah yang sesuai dengan standar yang zonasi mereka itu. Iya. Apa permasalahannya di biaya atau permasalahannya di, saya rasa kalau di tanah Mas ya, kalau di tanah itu Pemkot Surabaya punya banyak tanah Mas. Iya. Ya, di masing-masing kecamatan itu punya banyak tanah, itu bisa digunakan untuk membangun sekolah itu cukup, dan saya tahu itu besar-besar Mas, Pemkot di Surabaya itu ya mungkin kita harus bertanya kenapa itu bisa terjadi. Ya, yang tadi saya jelaskan bahwa aturan ini memang seluruh Indonesia, jadi memang pendidikan SMA itu dikelola oleh provinsi. Sehingga kemarin memang sempat ada Bu Risma itu yang mau melakukan koreksi itu tentang kalau nggak salah itu peraturan menteri ya itu ada hambatan di sana. Nah, saya dengan melihat anggaran Pemkot Surabaya itu insya Allah cukup untuk membangun sekolah baru. Bahkan sekarang kalau ada sekolah-sekolah, daripada membangun sekolah baru, ada sekolah swasta yang misalnya minim peminat, itu sebetulnya juga bisa dinegerikan seperti diakuisisi. Ya banyak perguruan tinggi juga gitu. Ya, perguruan tinggi seperti dulu UPN itu kan swasta ya. Lalu dibuat. Tapi kan departemen pertahanan. Ya. Kalau kan jadi departemen pendidikan. Makanya itu memang kadang-kadang kendala peraturan yang nggak bisa ini kan case by case. Jadi kalau misalnya aturan itu bisa diterapkan semua ya, mulai Aceh sampai Papua ya. Memang
solusinya nggak bisa case by case juga gitu. Jadi harus ada semacam regulasi tertentu gitu. Kendalanya saya kira di regulasi gitu. Paling tidak sang penanya sudah menemukan salah satu masalah di Surabaya, masalah zonasi untuk sekolah menengah atas. Iya. Itu nanti kita pikirkan bersama. Petinggi juga memikirkan, rakyat juga harus bertanya dong. Iya. Ya kalau tanya bisa di kolom komentar itu juga bisa ditanya. Bisa. Kalau komentar bisa ditanya. Kenapa kira-kira kalau ada penonton tahu kenapa kendalanya kan, apa orang pepotnya pas. Karena pendidikan ini kan nanti muaranya kepada kesejahteraan yang tadi. Ya betul Mas. Jadi gini, kalau itu saya punya satu teori untuk membenarkan kalimat jenengan. Ya. Jadi ketika orang itu sudah punya pendidikan tinggi dengan orang yang pendidikannya biasa, kemungkinan untuk menjadi CEO atau manajer itu kan lebih besar Mas. Ya. Kita kan bicara kemungkinan, masa ada orang CEO itu buka lowongan di pekerjaan dicari lulusan SMP kan nggak mungkin Mas. Ya kan paling nggak kan S1 atau S2. Nah, kalau kita bicara secara nalar kan harusnya kita nalarnya sampai ke sana. Ya mudah-mudahan channel ini bisa. Tapi harusnya kan pemerintah itu juga mensupport orang yang warga Surabaya ini yang memang punya kepintaran IQ yang baik untuk bisa kuliah dengan biaya gratis. Kan selama ini kan 9 tahun Mas, gratis. Siapa tahu kan bisa sampai kuliahnya. Itu satu pertanyaan lagi kan, itu untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat Mas. Amin. Oke Mas, mungkin pertanyaan dari sang penanya sampai di sini. Nanti kalau ada kesempatan saya undang lagi untuk memperlebar lagi masalah Surabaya ini. Gitu aja Mas Amir. Jadi jangan ikuti terus channel kita, sang penanya. Kita akan bertanya ke narasumber dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Yang biasa saja kita gali sampai keluar yang luar biasa. Nanti bisa jadi pertanyaan buat kita semua, buat pemangku kebijakan dan lain-lain. Terima kasih Mas Amir atas waktunya. Assalamualaikum Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe, ikuti kita. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.